Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijaya Rusnandi, NPM 190630899 dari jurusan Manajemen Rekod dan Arsip Universitas Indonesia. Setelah sebelumnya, kita telah berhasil membuat data master yang terdiri dari klasifikasi lokasi arsip, jenis media, pencipta arsip, unit pengolah, dan manajemen akun. Sekarang, kita mau membuat sebuah formulir yang digunakan untuk menginput data arsipnya, di mana formulir tersebut terdiri dari beberapa data yang harus diisi sesuai dengan arsip yang diinput, seperti nomor arsip, tanggal penciptaan, retensi, penciptanya siapa, unit pengolahnya siapa, lokasinya di mana, lokasi simpannya, dan sebagainya. Nantinya beberapa informasi yang diinput menggunakan formulir itu akan membentuk relasi dengan data master yang sudah kita buat sebelumnya. Kan seperti contohnya kayak membentuk relasi dengan pencipta arsip, dengan unit pengolah, dan sebagainya. Jadi pertama-tama kita download dulu modul tambahan untuk membuat data arsip yang namanya modul hierarchical select. Kita langsung download aja di sini. Kita download dan install seperti biasa. Oke, setelah berhasil diinstal, kita mau aktifin dulu modul hierarchical select-nya. Kita ke modul, kita cari hierarchical select. Ini dia, hierarchical select dan hierarchical select taxonomy. Langsung save configuration. Oke, modul hierarkinya sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita mau buat dulu views untuk daftar kode klasifikasi. Kita ke struktur, views, kita add new view. Ini kita namain ER daftar klasifikasi. Show-nya konten, type-nya ini klasifikasi. Oke, create page center aja. Kita continue and edit. Selanjutnya, kita mau add entity reference-nya. Oke, udah. Save dulu. Ini kan ada peringatan display yang dilakukan selected text field to work properly. Jadi kita kesini dulu ke format, terus ini kita checklist. Selanjutnya ini kan udah ada nih daftar kode klasifikasinya. Nah ini dia masih berbentuk link. Kita mau ubah biar daftar ini nggak berbentuk link lagi. Jadi kita ke field, terus kita klik ini. Terus gini, hapus linknya, kita apply, kita save. Oke, selanjutnya kita mau tambahin field deskripsi. Ini di add. Ini kita tambahin nama sama retensi. Nama, retensi. Ini nggak usah create label. Retensi juga nggak usah, tapi ini kita rewrite biar ada tulisan tahunnya. Field retensi. Tahun. Kita apply. Nah ini kan udah bukan bentuk link lagi. Selanjutnya kita ke format, setting lagi. Nah ini kita centang nama sama retensi. Save. Oke, setelah berhasil membuat views-nya, selanjutnya kita mau buat content type untuk mengisi data arsipnya. Kita add content type dulu. Ini kita namain data arsip. Datanya nomor arsip. Ini seperti biasa.
save and add field. Ini field body-nya kita. Ini kita tambahin field lainnya. Pertama kita buat tanggal penciptaan. Ini kita ganti jadi tambahin ARS tanggal penciptaan. Field type-nya berarti kan karena tanggal jadi date. Ininya pop up kalender. Penciptaan ini biasanya cuma sampai hari aja, jam sama menit nggak usah. Save field setting. Ini kita required. Terus yang lainnya dibiarin. Save setting. Tadi ini kita edit dulu tanggal penciptaannya. Kita lihat di more setting. Nah ini starting year-nya kita ganti jadi other. Ininya ini 50. Ending year-nya dibiarin aja. Nah ini default value-nya no, biarin. Kita save. Setelah tanggal penciptaan kita bikin tanggal retensi. Ininya kita tambahin ARS. Field type-nya ini seperti tadi, date. Ininya pop up kalender. Ini juga cuma sampai hari aja, jam 6 menit nggak usah. Save field setting. Nah ini boleh di required. Terus more settingnya, starting year-nya ini kita ganti other. Terus ininya 50. Ending year-nya kita ganti other juga. Ini plus 50. Terus default date-nya ganti no. No default value. Kita save. Oke, selanjutnya kita bikin pencipta arsip. Ini ganti ARS lagi. Nah, pencipta arsip fieldnya berarti term reference. Nah, ininya hierarchical select. Kita save. Vocabulary-nya karena tadi pencipta arsip, berarti ini juga pencipta arsip. Save. Nah, ini required. Ini biarin aja, kita save. Sebelum lanjut ke field selanjutnya, ini kita pencipta arsip, kita edit dulu. Kita ke widget type. Nah, ini kita pilih yang save term line 8. Oke, pencipta arsip udah. Selanjutnya kita bikin field untuk kode klasifikasi. Nah, kode klasifikasi ini nantinya direlasikan dengan views daftar klasifikasi yang udah kita buat tadi sebelumnya. Ini kita tambahin ARS juga. Field type-nya berarti entity reference. Ininya autocomplete bener. Target type-nya ini node. Node-nya kita ganti jadi views. Ini dia, filter by an entity reference view. Nah, entity reference berarti kita pilih yang tadi udah bikin, entity reference daftar klasifikasi. Setelah itu kita save. Ini boleh dari require. Kita save. Oke, berikutnya kita mau bikin field uraian. Seperti biasa, ini di ARS. Kalau uraian berarti field type-nya biasa aja long text. Ininya text area. Save. Save field setting. Nah, untuk uraian ini nggak usah di require. Langsung save aja.
Di situ kita bikin field lokasi arsip. Ini kita ganti seperti biasa. Lokasi arsip berarti field tab-nya itu entity reference. Dan ininya select list. Kita save. Nah, ini target type-nya ini node. Mode-nya simple, udah benar. Terus ini kita pilih lokasi arsip. Ini kita save field setting. Ini boleh di required, langsung save aja. Setelah lokasi arsip, kita bikin field untuk jenis media. Field type-nya sama seperti lokasi arsip. Data reference ini select list. Ini field settingnya berarti ini kita pilih media. Langsung kita save. Ini juga di required. Oke, habis jenis media kita bikin field keterangan keaslian. Keterangan keaslian berarti field type-nya list ke bawah gitu. Ini select list. Nah, ini low value-nya kita tulis 1. Ini untuk yang asli. Terus 2 untuk copy. Langsung kita save field setting. Ini juga kita required saja. Selanjutnya setelah keterangan keaslian kita bikin jumlah. Field jumlah. Ini IRS. Field type-nya berarti text field aja yang biasa. Kita save. Ini langsung save lagi. Ini boleh di required. Oke, yang terakhir kita mau tambahin field buat mengupload filenya. Kita namain lampiran. Nah, ininya field type-nya kita pilih file. Ininya file. Save. Oke. Ininya dibiarin aja, kita save. Nah, ini masuk di required. Terus di low file extensionnya kita tambahin docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf. Terus ini number of value-nya kita ganti unlimited. Kita save. Oke, pembuatan content type dari arsip telah selesai. Kita coba ke add content apa udah ada, apakah udah ada formulir untuk pengisian datanya. Kita ke data arsip dan udah ada nomor arsip, tanggal penciptaan, tanggal retensi, penciptanya siapa. Ini udah ada drop down-nya, udah klasifikasi, cek udah ada belum. Ini udah ada juga pilihannya, udah klasifikasi. Uraian lokasi arsip udah ada, jenis media, keterangan keaslian, sama lampiran. Oke. Sekarang kita mau kasih hak akses lagi kepada user atau role arsiparis untuk bisa menambahkan atau mengedit data arsip di dalam database Drupal ini. Jadi nanti usernya bisa nambahin data-data yang ada di sini. Langsung aja kita kasih hak aksesnya, kita ke people, terus ke permission, kita cari node data arsip. Ini node, ya ini ada data arsip, tapi yang delete jangan, kita checklist yang 3 aja.
terus kita save. Oke, kita coba buka dulu di browser lain dan login sebagai admin. Apakah sudah bisa? Nah, kita coba add new content, kita coba add data arsip. Nah, ini usernya udah bisa mengisi data arsip. Kita coba aja bikin, misalkan nomor arsipnya SK013 2020, tanggal penciptaannya misalkan hari ini, tanggal retensinya itu misalkan tahun dari 2021. Oke, pencipta arsipnya misalkan sekretariat jenderal, tepatnya di Biro Hukum dan Organisasi. Udah klasifikasinya, kita cari. Ini kita coba aja keuangan, ini yang retensinya 1 tahun. Uraiannya misalkan arsip, surat keterangan, lokasinya misalkan di ini, jenis medianya kalau belum ada, jadi kita pakai ini aja dulu, mikrofilm. Keterangan keaslian asli, jumlahnya 1, kita add lampiran. Misalkan ini kita add aja, terus kita upload. Nah, ini kita bisa menambahkan file-file lain apabila diperlukan. Tapi kita satu aja, kita save. Ya, ini hasil data arsip yang udah diinput tadi. Tampilannya masih seperti biasa, tampilan bawaan dari Drupal, dan bacanya juga kurang enak dilihat gitu. Kita harus ubah dulu biar tampilan ini dijadiin tabel biar enak dilihat. Jadi kita harus bikin view. Bikin view itu kita harus lewat admin, terus ke sini views, kita add new view, kita namain aja detail data arsip, terus show-nya ini konten, tipe datanya berarti data arsip ya, terus ini nggak usah di create page, continue and edit. Ini kita save dulu. Oke, selanjutnya kita add page nya dulu. Nah, ini kita tambahin pad nya ditulis arsip seperti ini. Terus kita ke advance, kita ke contextual filter, ini di add, kita cari need ya, ini need content. Nah, ini kita pilih show page not found, ininya spesifik, editornya kita pilih content. Nah, content types-nya berarti content data arsip. Oke, kita apply. Nah, ini nggak muncul apa-apa kalau misalkan kita ketik, kita save dulu. Kalau misalkan kita ketik 11. Oke, setelah itu kita mau ubah settingan lain dari view-nya ini. Kita ke akses dulu, kita ngasih hak akses ke role arsiparis, administrator arsiparis, apply. Terus sekarang kita mau bikin tabel tampilan dari nomor arsip. Kita ke field ini,
Nah, ini nggak usah di link, terus kita ke rewrite checklist. Nah, ini kita masukin yang ini nomor arsip ya, berarti ininya terus langsung aja kita apply. Oke, setelah itu kita mengubah title-nya. Ini kita tulis detail arsip. Save. Nah, ini kita udah buat yang nomor arsip. Selanjutnya, kita mau buat tanggal penciptaannya, tapi sebelumnya kita mau ubah dulu title-nya. Ini kita tulis detail arsip. Setelah itu kita tambahkan field penciptaan, tanggal penciptaan. Coba kita cek lagi apa udah muncul. Ya, udah muncul tanggal penciptaannya. Selanjutnya, kita mau buat tanggal retensi. Langkahnya sama seperti tadi. Add field. Selanjutnya, setelah kita membuat tanggal retensi, kita mau buat pencipta arsip. Formatternya kita pilih hierarchical text. Oke, udah muncul pencipta arsipnya. Selanjutnya, kita mau buat unit pengolahnya. Ya, ini udah muncul unit pengolahnya. Selanjutnya, kita mau membentuk sebuah relasi. Kita ke relationship, ini kita add entity ref, ini kita ganti dulu entity reference. Kita pilih ini entity reference yang ini field ars kode klasifikasi untuk membuat relasi antara views dengan kode klasifikasinya. Kita apply. Selanjutnya kita tambahin field lagi, yaitu field nama dan retensi. Kita tambahin dulu nama, retensi.
Ini kita pilih ini content entity reference, terus setelah itu kita apply. Retensi juga sama, relationshipnya content. Ini jangan create label, ini kita exclude from display. Oh iya, sebelum itu kita add dulu field kode klasifikasi. Nah, ini bisa di create, kita exclude, apply. Ini kita rearrange dulu, karena urutannya tadi harusnya ini dulu. Lalu kita save. Oke, setelah itu setelah menambahkan field nama dan retensi, kita tambahin lagi custom text. Kita cari global, terus ininya custom text, apply. Ini harus di create. Ininya kita ganti jadi kode klasifikasi. Oh, ini ditambahin lagi selain kode klasifikasi itu ditambahin nama sama retensi. Ya, langsung kita apply, kita save, langsung kita cek. Ya, ini udah muncul kode klasifikasinya. Selanjutnya kita mau buat tabel uraian, tambahin field lagi, uraian. Ini bisa di create, terus ininya di rewrite. Seperti biasa kita ambil dari sini, kita ganti uraian. Langsung aja kita tambahin field lokasi arsip. Ini sudah create, kita rewrite lagi. Apply, kita tambah lagi jenis media. Oke, coba kita save dulu. Terus kita cek udah muncul atau belum. Oh, ini lokasinya masih ada yang salah. Oh, belum di rewrite, di apply, save. Coba kita cek lagi. Ya, lokasi arsipnya udah benar. Habis ini kita tambahin keterangan keaslian, kita add dulu.
keterangan keaslian. Langsung aja kita tambahin lagi jumlah. Ini jumlah, nggak usah di create. Terus kita rewrite. Keterangan keaslian juga nggak usah di create. Langsung kita rewrite. Oke, kita save dulu. Kita cek di sini. Ya, ini udah muncul jumlah sama keterangan keaslian. Ini boleh tukar aja keterangan keaslian berjumlah. Oke, selanjutnya kita mau nambahin nomor boxnya. Apply. Oke, ini kita save dulu. Coba kita cek. Ya, udah ada nomor boxnya. Dan yang terakhir, kita mau nambahin lampiran. Kita add field lampirannya dulu. Ini save. Oke, semua views udah kita tambahin dan tampilannya udah seperti ini. Enak juga untuk dilihat, tidak seperti tadi. Ini tidak seperti ini. Kita mau nambahin tombol edit arsip yang ada di atas sini. Nanti ya di sini ada edit data arsipnya. Kita add field dulu. Edit arsip. Ini nggak usah di create. Kita exclude text to display-nya, edit data arsip. Kita apply. Setelah itu kita save dulu. Setelah itu kita ke header, add, dan cari global text area. Ini kita apply. Oke, ini kita isi link yang tadi, tapi kita ubah sedikit. Ini jadi edit node. Edit node. Terus ininya nggak usah, kita hapus. Ini jadi 12. Terus kita tambahin di sini setelah 12, kita tambahin text align. Oh ya, style. Tambahkan text align. Edit node. Coba kita save dulu. Kita apply. Ini di save. Kita coba cek udah muncul atau belum. Ya, ini udah muncul. Oh, masih salah edit node-nya. Replacement, edit node.
Coba. Ya, ini edit data arsipnya udah muncul dan udah bisa langsung diedit. Oke, terakhir kita mau ubah alur. Seperti biasa kita ke sini dulu, kita ke configuration, terus kita ke rules, kita add new rule, namanya kita tulis forward to arsip. When the arsip content is viewed, ininya kita pilih not content is viewed. Oke, restrictnya kita pilih data arsip, save. Nah, actionnya kita add action, terus actionnya kita pilih page redirect, terus value-nya kita tulis arsip. Setelah itu kita save. Oke, kita save change. Kalau udah, ini kan awalnya datanya masih kayak gini. Walaupun dengan note 31, karena tadi kita udah ubah alurnya, note 31 ini bisa berubah menjadi seperti ini. Coba kita refresh atau kita ketik view. Ya, dia otomatis berubah menjadi arsip 31. Oke, selesai sudah kita membuat views untuk detail arsip, dimana tadi sebelum membuat views detail arsip kita sudah membuat form untuk pengisian data arsip menggunakan content type. Dengan begitu, praktek pembuatan formulir pengisian data arsip telah selesai. Kurang lebihnya mohon. Oke, selanjutnya kita mau bikin daftar seperti ini. Jadi ini ada judulnya daftar arsip, nanti ada nomor arsipnya, ada tanggal, ada klasifikasi, ada uraian, keterangan, jumlah, nomor box, retensi, edit, dan delete. Jadi langsung aja kita buat, tapi sebelumnya kita harus buatkan dulu view-nya. Seperti biasa, kita ke struktur, views, kita add new view, namanya kita tulis aja daftar arsip, show-nya konten, ininya berarti data arsip. Oke, ini nggak usah di create a page, continue and edit. Selanjutnya kita mau atur dulu settingan views-nya. Pertama kita ubah dulu title-nya jadi daftar arsip. Selanjutnya kita ubah ini formatnya menjadi bentuk tabel. Ini biarin aja dulu, kita apply. Di situ kita mau menampilkan field-nya. Kita create label, kita namain labelnya nomor arsip. Oke, ini biarin aja, kita apply. Nah, ini kan udah nomor arsip. Terus ini kan nomor arsip. Selanjutnya kita mau tambahin lagi field tanggal penciptaan, tanggal retensi, kode klasifikasi, uraian, keterangan keaslian, jumlah, nomor box, edit, delete. Jadi langsung aja kita tambahin yang ini. Kita add. Pertama itu tanggal penciptaan.
kalian ada tanggal retensi. Habis itu kode klasifikasi, habis itu uraian, terus keterangan keaslian, jumlah, setelah itu nomor box, edit, dan yang terakhir delete. Kita add and configure field. Nah, ini jumlah kita biarin aja, kita langsung apply. Ini keterangan keaslian juga kita biarin, tapi ini labelnya kita pendekin aja jadi cut. Apply. Kode klasifikasi juga kita biarin. Ini jadi klasifikasi aja labelnya, kita apply lagi. Nah, untuk delete ini nggak usah di create label, kita tulis text to display aja. Kalau delete berarti kita tulis delete. Apply. Edit juga sama, tulis edit, apply. Selanjutnya ada nomor box ini kita biarin, tapi kita singkat aja jadi no box. Ada tanggal penciptaan, ini biarin, tapi labelnya kita lebih pendekin aja jadi tanggal. Terus ininya kita jadi short aja, itu apply. Tanggal retensi juga labelnya kita ganti jadi retensi, ininya short, apply. Terakhir uraian, ini uraian dibiarin, langsung apply aja. Oke, ini udah ada semua, tapi ini masih belum berurutan. Kita mau urutin dulu, kita ke field, ini rearrange, kita atur urutannya. Yang paling atas tuh nomor arsip, ya udah benar. Setelah itu tanggal penciptaan, di situ ada klasifikasi, setelah itu ada uraian, setelah itu ada keterangan jumlah, nomor box retensi, edit dan delete. Oke, udah berurutan, kita apply. Ya, ini udah berurutan. Nomor arsip, tanggal, klasifikasi, uraian, keterangan jumlah, nomor box, retensi, edit, delete. Selanjutnya kita mau bikin halamannya. Kita add, ini save dulu deh. Oke, kita add page. Nah, kita tambahin page. Page-nya itu berarti ADM daftar arsip. Apply, save. Oke, coba kita buka di browser lain. Udah terbentuk atau belum views-nya? Jadi kita bukanya localhost Drupal ADM daftar arsip. Oke, ini udah ada nomor arsip, tanggal sudah muncul, dan ini kita tidak login sebagai admin, tapi login sebagai user. Ya, ini user yang ada di relasi Paris. Lanjut, kita mau nambahin menu arsip. Jadi kita buka lebih sebelah sini.
kita mau nambahin menu data arsip di sebelah ini nih, di sebelah menu home ini. Jadi nanti menu data arsipnya itu ada di navigation bar. Langsung aja kita ke admin, terus ke struktur, kita ke menu. Nah, ini main menu, kita list link, kita add link, title-nya kita tulis aja arsip, path-nya berarti kan ADM daftar arsip. Ini kita show as expanded, terus save. Nah, ini menu arsip ini kita pilihin aja ke di atasnya data master ya, gini. Save configuration, coba kita cek. Nah, ini udah ada. Oke, berarti kita udah membuat menu arsip ini dan membuat views daftar arsip ini. Nah, ini kan kalau kita buka data master terus ke klasifikasi. Nah, ini kan ada daftar klasifikasi arsip, terus ada entry data klasifikasi baru. Kita mau bikin juga untuk daftar arsip ini. Karena kan kalau nggak ada entry data baru seperti yang di sini nih, kita harus ke add content dulu, terus harus ke sini baru bisa ngisi. Jadi langsung aja kita bikin tombol untuk entry data baru. Kita balik lagi ke views, ke arsip, terus views. Nah, kita ke header nih, header, terus kita tambahin global text area. Oh, ini udah ada. Ini kita apply. Nah, ini kita pakai HTML sebelumnya aja nih, kita full HTML dulu. This replacement kita pakai HTML yang udah disiapin, yang udah dipakai sebelumnya. Oke, kita copy. Setelah itu langsung apply. Kita save. Selanjutnya kita mau edit views lagi, kita mau tambahin global base URL nya dulu. Kita ke field, tambahin base URL. Oke, ini bisa di create label tapi exclude from display. Langsung apply, save. Ya, ini udah ada entry arsip barunya. Oke, setelah kita berhasil memunculkan atau membuat entry arsip baru ini, selanjutnya kita mau membuat fitur pencarian yang lain yang nantinya ditampilkan di data arsip ini, di daftar arsip ini. Jadi nanti ketika arsipnya yang di sini udah banyak, kita bisa langsung mencari di search engine yang udah disediakan, entah itu berdasarkan nomor arsip, berdasarkan klasifikasi, berdasarkan uraian dan sebagainya. Langsung aja kita edit views daftar arsip. Terus kita ke filter kriteria, kita add title, apply. Terus ini kita expose. Labelnya ini kan kita tulis jadi nomor arsip. Terus operatornya kita jadiin contain, terus kita apply. Setelah itu di save. Nah, ini udah muncul pencarian untuk nomor arsipnya. Oke, berikutnya kita tambahin lagi pencarian berdasarkan tanggal. Kita add filter kriteria, kita cari tanggal. Ini ada tanggal penciptaan sama tanggal retensi. Kita apply. Nah, ini kita pilihnya pop up. Starting year-nya
other min 50, terus endingnya 0 year. Kita apply, ini kita expose. Nah ininya tanggal penciptaan aja, labelnya tanggal aja, terus operatornya is between. Oke, terus kita apply. Ini juga sama, starting year-nya order min 50, tapi ending year-nya juga other plus 50. Kita apply, expose, ini labelnya retensi aja, operatornya juga is between. Itu apply. Ya ini udah ada. Coba kita cek di sini. Refresh. Oke, ini udah muncul. Start date and date. Selanjutnya kita mau nyediain lagi pencarian berdasarkan kata kunci dan uraian. Terus langsung aja kita edit view lagi. Terus kita ke advance. Ini relationship-nya kita add. Kita cari reference entity. Reference entity-nya itu untuk kode klasifikasi. Ya, yang ini kode klasifikasi kita pilih. Kita apply. Ini biarin aja, langsung kita apply. Nah, habis itu baru kita add ke filter kriterianya. Filter kriteria, kita cari title. Ini kita apply. Nah, ini relationship-nya. Kita pilih content entity reference, terus kita expose. Labelnya kita tulis klasifikasi. Operatornya contain. Kita apply. Ini udah ada pencarian berdasarkan klasifikasi. Satu lagi, kita mau nambahin pencarian berdasarkan uraian. Langsung kita ke filter kriteria. Kita cari uraian. Ya, yang ini. Ini kita expose. Labelnya uraian. Operatornya contain juga. Langsung apply. Oke, kita save dulu. Nah, ini udah muncul semua beberapa pencarian untuk mencari arsip-arsip yang ada di dalam daftar arsip. Oke, berikutnya kita mau mengubah halaman depan. Halaman depan ini biar lebih menarik. Ini kan biasa aja nih sepian gitu. Langsung aja ke views. Nah, terus di sini ada front page nih. Nah, ini kita clone. Kita namain halaman depan. Continue. Oke. Ini fit nih, kita hapus aja nih. Fit. Kita delete fit. Nah, habis itu kita save. Setelah itu, coba kita cek dulu halaman depannya. Kita ke configuration, site information. Terus kita lihat default front page-nya ini kan masih not. Kita ganti jadi front page. Kita save. Nah, ini setelah kita klik home nantinya jadi halaman yang kosong. Ya, ini halaman kosong. Nah, ini kita mau ngisi halaman yang kosong ini sama 5 daftar arsip terbaru. Kita ke views lagi, edit views daftar arsip, terus add block. Nah, ini udah kebentuk bloknya.
kita ganti dulu titelnya, ini kita ganti buat this block, terus kita ganti namanya yaitu 5 arsip terbaru. Kita apply. Oke, setelah itu dia boleh display name-nya kita diganti juga 5 arsip terbaru. Setelah itu di filter kriteria untuk bloknya ini aja, nih buat blok bukan buat page ya. Kita bisa hapus beberapa konten yang tidak diperlukan. Jadi biar ini muncul isinya nih. Pertama ke title dulu. Terus kita remove, tapi kita harus pastiin ininya ini buat this block, bukan buat all display. Kita remove. Setelah itu kita remove tanggal penciptaan. Ini this block kita remove. Setelah tanggal penciptaan kita remove tanggal retensi. Entity reference-nya juga dihapus. Sama terakhir kita hapus uraian. Selanjutnya kita mau ke page, ini use pager-nya kita ganti display a specific number. Nah ini item to display-nya 5. Kita apply. Oke, kita save dulu. Setelah itu kita ke struktur, terus ke ini menu blok. Nah ini di bawah nih ada view daftar arsip 5 arsip terbaru. Ini kita pindahin dulu ke konten. Oke, setelah pindahin ke konten, kita save blok. Cek dulu ke home-nya apakah udah ada isinya. Ya, ini konten 5 arsip terbaru. Terus kita buka nih, kan 5 arsip terbaru, kita buka nomor arsip misalkan. Ini nomor arsip, bukan detail arsipnya ini kebuka, tapi ternyata ini 5 arsip terbaru ini masih muncul di halaman yang bukan halaman home, halaman dalamnya. Harusnya kan dia cuma muncul di halaman home ini aja nih. Oke, untuk ngilangin ini dari halaman detail arsip, kita balik lagi ke view yang tadi. Terus kita cari yang ini, daftar arsip, kita configure. Show block on specific page. Ini kita only the list page. Kita tulis di sini front page. Kita save. Oke, kita coba. Ya, ini udah nggak muncul. Kita ke home. Nah, di sininya juga udah nggak muncul di daftar arsipnya. Jadi dia 5 daftar arsip terbaru itu cuma muncul di home. Oke, kita udah sampai di praktek yang terakhir. Kalau sebelumnya kita udah buat data master, kita udah buat data arsip beserta pencariannya. Nah, sekarang kita mau nambahin satu menu lagi yang disebut dengan sirkulasi. Sirkulasi itu nantinya digunakan untuk mencatat data peminjaman arsip ataupun pengembaliannya. Jadi kan peminjaman arsip itu harus ada catatannya, siapa yang meminjam, alasan pinjamnya apa, tanggal pinjamnya kapan, tanggal pengembaliannya kapan, dan sebagainya. Jadi kita harus buat dulu sirkulasinya di Drupal ini. Jadi langsung aja kita bikin dulu content type untuk sirkulasi. Kita content type. Namanya di sini kita tulis sirkulasi. Title-nya peminjaman. Ini seperti biasa. Setelah itu save and add field. Oke, ini kita hapus lagi. Setelah itu kita mau nambahin field yang lainnya. Pertama kita nambahin field nomor arsip.
ininya kita ganti, karena sirkulasi jadi tambahin share. Kalau nomor arsip berarti field type-nya entity reference, ininya auto complete. Save. Ini udah benar, targetnya berarti data arsip. Save field setting, boleh di required, kita save lagi. Nah, ini nomor arsipnya kita katasin aja. Selanjutnya kita mau nambahin alasan pinjam. Save. Ini di required saja. Oke, setelah alasan pinjam kita bikin field tanggal harus kembali. Ini berarti field type-nya date, ini pop up kalender. Oke, ini cuma sampai hari aja, jam sama menitnya nggak usah. Ini required, terus kita ubah default value-nya. Default value-nya berarti relatif. Ini kita tulis plus 7 days. Kita save. Selanjutnya kita tambahkan field tanggal pengembalian. Field type-nya date juga. Ini juga sampai hari aja. Nah, kalau pengembalian ini nggak usah di required. Terus default value-nya kita ganti no default value. Save. Oke. Kita udah selesai nambahin content type untuk sirkulasi. Sekarang kita mau ngasih hak akses dulu buat user arsiparisnya. Kita ke people, terus kita cari sirkulasi. Ini ya, sirkulasi. Kita checklist aja yang 3 ini, delete yang nggak usah. Ini save permission. Oke, sekarang kita coba dulu buka di browser lain. Kita coba seakan-akan ada yang minjem arsip, jadi kita harus masukin dulu datanya. Nah, ini kita add content. Misalkan nomor arsipnya di sini biasanya. Nah, ini udah ada nomor arsip. Terus nama peminjamnya misalkan Robert Hasan pinjam investigasi. Ini tanggal harus kembalinya otomatis seminggu setelah tanggal sekarang, tanggal pengembalian dikosongin. Nah, ini setelah ngisi sirkulasi dia langsung munculnya ke sini. Sekarang kita misalkan si peminjam itu udah ngebalikin arsipnya, kita tinggal edit, terus kita pilih tanggal pengembaliannya, kan ini tanggal 5 bulan 1, kan dia dibalikin tanggal 3. Kita save. Nah, ini udah tanggal pengembalian. Ini ada yang error ini kita bisa hilangin. Kita ke admin lagi, terus ke configuration, terus di sini ada development logging and error. Nah, ini kita pilih aja non, terus kita save. Oke, kita coba refresh, ya udah hilang. Selanjutnya kita mau buat views untuk sirkulasinya. Jadi nanti sirkulasinya akan muncul, akan punya halaman seperti ini ataupun seperti di data master ini. Langsung aja kita buatkan viewsnya. Kita ke struktur views, add new view, namanya kita tulis daftar sirkulasi, show-nya contain, type-nya berarti sirkulasi.
Ini nggak usah di create a page, kita continue and edit. Pertama kita jadiin formatnya, kita jadiin tabel dulu. Apply. Terus title-nya kita ganti jadi daftar sirkulasi. Setelah itu di sini field title kita create label. Labelnya kita tulis peminjam. Ini nggak usah di link. Ini kita apply. Selanjutnya kita mau tambahkan field lainnya. Ini kan ada alasan pinjam, tanggal harus kembali, sama tanggal pengembalian. Sama satu lagi ini nomor arsip di depan. Kita add field dulu. Kita cari. Ini ada alasan pinjam, tanggal harus kembali, tanggal pengembalian. Kita tambahin nomor arsip. Dia nomor arsip. Terus sama edit. Oke. Terus alasan pinjam ini biarin aja. Kita apply. Nah, edit tinggal usah create label. Kita text to display-nya edit. Apply. Terus nomor arsip juga biarin. Langsung apply. Tanggal harus kembali. Oke. Ini kita ganti short aja. Apply. Tanggal pengembalian juga kita ganti short. Oke, sekarang kita ubah urutannya dulu. Ini kan masih salah nih. Harusnya kan nomor arsip, peminjam, alasan pinjam, tanggal pinjam. Ya, kita range. Nomor arsip kita pindahin paling atas. Setelah itu ada peminjam, alasan pinjam, tanggal harus kembali, tanggal pengembalian, dan edit. Oke, kita apply. Kita save. Nah, setelah itu kan ini belum ada tanggal pinjamnya nih, baru ada tanggal harus kembali. Kita add dulu tanggal pinjamnya, kita add field lagi. Kita carinya berarti post date. Ini dia. Kita kasih labelnya tanggal peminjaman, tanggal pinjam. Ini kita formatnya kita short aja. Apply. Ini kita rearrange lagi. Tanggal pinjam berarti adanya di sini. Di bawah alasan pinjam. Apply. Setelah itu kita mau tambahin filter kriteria, itu kita save dulu. Coba kita cek dulu. Oh, belum muncul. Setelah itu kita add filter kriteria. Kita add title. Ini. Terus kita cari di sirkulasi. Ini tanggal harus kembali sama tanggal pengembalian. Kita add configure. Tanggal harus kembali berarti pop up. Terus startingnya ini kita order 50. Endingnya juga kita apply. Nah, ini kita expose. Operatornya kita ganti labelnya. Operatornya kita ganti is between. Oke, kita apply. Dan tanggal pengembalian juga pop up. Starting year-nya order 50. Order juga 50. Kita apply.
di expose, operatornya is between, kita apply. Nah, title di expose, terus labelnya berarti peminjam, operatornya contain, apply. Oke, kita ubah dulu urutannya. Publish, setelah itu ada sirkulasi, setelah itu ini harus title dulu, tanggal harus kembali, baru tanggal pengembalian. Oke, kita apply. Selanjutnya kita mau nambahin page, kita add page. Nah, page-nya kita tulis berarti ADM sirkulasi, apply. Terus kita kasih akses ke role arsiparis, terus kita ke header, kita add dulu. Nah, kita cari global text area ini. Nah, ininya kita isi sama ini full HTML, use replacement, kita isi sama ini. Langsung aja kita copy, kita apply. Oke, jangan lupa di save. Coba kita buka dulu. Lupa lah DM sirkulasi. Oke, ini udah ada daftar sirkulasinya, ada nomor arsip, peminjam siapa, alasan pinjam apa, tanggal pinjam kapan, tanggal harus kembali kapan, tanggal dikembalikannya kapan. Dan ini juga udah ada entry sirkulasi baru, udah ada buat pencarian si peminjam. Kalau misalkan nanti data sirkulasinya ini udah banyak. Sekarang kita balik lagi ke admin, kita add field base URL. Ini kita apply, nggak usah di create, kita exclude, apply, save. Oke, sekarang kita mau nambahin daftar sirkulasi ini biar ada di navigation bar sini. Jadi kayak ada kayak arsip, kayak daftar arsip, kayak data master ini, jadi ada daftar sirkulasi. Kita langsung aja ke struktur, terus ke menu. Nah, ini main menu, kita ke list links, add link, namanya sirkulasi, path-nya ADM sirkulasi, terus kita show as expanded. Nih, sirkulasi ini kita naikin aja ke sini. Ya. Save configuration. Oke, terakhir kita mau ke configuration. Kita add new rule. Ini kita namain forward. Forward to ADM sirkulasi. When daftar sirkulasi. When konten sirkulasi. Is viewed. Oke, ini react-nya berarti kita pilihnya content is viewed. Terus click-nya berarti sirkulasi. Oke, langsung kita save. Setelah itu action-nya ini kita tambahin add action. Berarti ininya page redirect. Nah, ini page redirect
directnya ke ADM sirkulasi. Oke, kita save. Lalu setelah kita buka, ya ini udah ada sirkulasi, ini daftar arsip, data master udah lengkap. Pengaturan database Drupal udah selesai, mulai dari pembuatan data master yang isinya ada klasifikasi, lokasi, jenis media, pencipta arsip, unit pengolah, dan manajemen akun. Setelah itu sudah dibuatkan daftar arsip serta daftar sirkulasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.